Kenapa sih khutbah harus berdiri? Ya ittibai, karena turut Nabi. Udah itu. Kalau Nabi khutbah berdiri, kita ittiba aja turut. Fa'ina ajuza, maka apabila ia tidak mampu anhu dari berdiri, nggak mampu berdiri gimana nih? Khotbah qaidan, khutbah aja sambil duduk. Khutbah sambil sama kayak sholat gak? Kalau sholat wajib berdiri, tapi kalau nggak mampu sakit duduk. Tapi ya, terus kalau nggak mampu duduk, sholat kan telentang ya, telentang dulu ya, misalkan nggak kuat. Kebayang misal khutbah kagak mampu duduk, telentang. Tapi sama kayak sholat sama. Bener-bener sama kayak sholat, nggak mampu berdiri duduk. Khutbah juga gitu. Khutbah nih harusnya kan berdiri ya. Nah nggak mampu berdiri duduk. Nah tapi gimana? Kan dalam dua khutbah itu dipisah sama apa dulu? Duduk dulu. Lah kalau dari awal dia udah duduk, dipisah sama apa? Masa lagi duduk dipisahnya sama tidur? Ya, kan kalau khutbah kan diri ya dari awalnya, dipisah sama duduk dulu kan? Sama khutbah kedua tuh. Iya, dipisah dulu nih sama duduk dulu sebentar. Nah, kalau dari awal dia nggak mampu diri terus duduk kan boleh kan khutbah duduk kalau nggak mampu. Nah, ntar pas lagi duduk dia ngapain nih tiduran? Berbadan ya. Ini mau khutbah dua nih. Apa begitu? Enggak gitu. Gimana misahinnya antara khutbah pertama dan kedua? Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana syarafna ala rada asyrafna. Wasaliswa, dan adapun yang nomor ketiga dari syarat khutbah, al-qiyamu itu berdiri. Sama banget kayak sholat, harus diri. Sholat kan wajib diri, rukun sholat kan harus berdiri. Berdiri ai fihima pada dua khutbah, mal kudroti serta ada kemampuan. Ya kalau mampu berdiri ya wajib berdiri. Kenapa sih khutbah harus berdiri? Ya ittibai, karena turut Nabi. Udah itu. Kalau Nabi khutbah berdiri, kita ittiba aja turut. Makanya kita dijadiin syarat. Fa'ina ajuza, maka apabila ia tidak mampu anhu dari berdiri, nggak mampu berdiri gimana nih? Khotbah qaidan, khutbah aja sambil duduk. Khutbah sambil sama kayak sholat gak? Kalau sholat wajib berdiri, tapi kalau nggak mampu sakit duduk. Tapi ya, terus kalau nggak mampu duduk, sholat kan tekurup ya? Apa sih? Telentang ya? Telentang dulu ya, misalkan nggak kuat. Kebayang misal khutbah kagak mampu duduk, telentang. Tapi sama kayak sholat sama. Mimbar luas. Tapi gini ya, ini yang dengerin enak banget ya sambil tidur khutbah aja. Bawa kipas juga sih. Bener-bener sama kayak sholat, nggak mampu berdiri duduk. Khutbah juga gitu. Khutbah nih harusnya kan berdiri ya. Nah nggak mampu berdiri duduk. Nah tapi gimana? Kan dalam dua khutbah itu dipisah sama apa dulu? Duduk dulu. Lah kalau dari awal dia udah duduk, dipisah sama apa? Masa lagi duduk dipisahnya sama tidur? Ya, kan kalau khutbah kan diri ya dari awalnya, dipisah sama duduk dulu kan? Sama khutbah kedua tuh. Iya, dipisah dulu nih sama duduk dulu sebentar. Nah, kalau dari awal dia nggak mampu diri terus duduk kan boleh kan khutbah duduk kalau nggak mampu. Nah, ntar pas lagi duduk dia ngapain nih tiduran? Berbadan ya. Ini mau khutbah dua nih. Apa begitu? Enggak gitu. Gimana misahinnya antara khutbah pertama dan kedua? Wa fusila bainauma bisaktatin. Oh, dipisah dua khutbahnya itu bisaktatin dengan diam aja lama. Diam. Jadi misal ini duduk ya, dia khutbah duduk nih. Khutbah duduk. Misal biasanya kan aqulu qauli hadza ya. Ya, astagfirullahaladzim ya li walakum wali sayyidil muslimin. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini khutbah yang dari awal duduk nih, lagi sakit dari awal duduk. Nah, diam. Innahu huwal ghafurur rahim. Diam.
Jadi untuk bedain antara khutbah pertama sama khutbah pertama dengan diam, disaktah, diam aja, diam. Nah kalau mau lanjut ke khutbah 2 berarti ya udah bicara ngomong lagi alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah hamdan kama amau. Biasa gitu. Atau alhamdulillah wa kafa. Ya kan? Biasa gitu dah gimana kayak. Asal jangan alhamdulillahilladzi adzhaba anil adzab wa afani. Ya emang pujian juga sih. Tapi kan harus nempatin ya. Itu di WC. Makmum kata mau kata jamaah pernah dengar sih ya. Boleh sih boleh. Alhamdulillah kan pujian juga. Alhamdulillahilladzi adzhaba. Tapi kan orang bingung juga tempatnya. Bener. Kama amar gitu ya. Nah itu jadi kalau khutbah kan harus berdiri ya. Dipisah dengan duduk. Baru kalau mau khutbah 2 diri lagi. Nah gimana kalau dia khutbahnya dari awal duduk? Gimana misalnya? Dengan sakta, diem aja, diem. Syukuran tumanin aja, gitu. Diem, lama. Gitu. Terus baca lagi, alhamdulillah, hamdan kama amar. Gitu. Nah, tuh diem tuh ya, diem. Kalau yang tiduran diem juga. Kayaknya kalau tidurnya mending jangan disuruh khutbah ya. Kayaknya ya udah istirahat aja dah. Gitu. Kayaknya kita. Tapi bener kalau nggak ada lagi yang bisa ya. Kalau nggak ada yang lagi bisa khutbah itu dipaksa tuh kayaknya itu yang lagi sakit juga. Sambil goler boleh. Iya orang kayak sholat. Bener nggak? Lagi berarti kalau sholat nggak mampu diri duduk, nggak mampu duduk tengkurap. Tengkurap apa sih? Tapi kebayang di mimbar dia begitu ya. Oh mantap. Kata jamaah boleh nih. Oh iya. Ya, jadi khutbah itu bener-bener pengganti dari 2 rakaat zuhur. Ya, makanya kan kenapa Jumat 2 rakaat? Oh 2 rakaatnya katanya diganti sama khutbah. Makanya khutbah harus punya wudu, suci dari najis, tutup aurat, sama banget kayak sholat. Tapi awas saya jangan disamain banget. Kan kalau sholat kan boleh minum nggak? Sholat minum batal nggak? Sholat minum. Sholat nih kita sholat dulu nih. Sholat minum batal nggak? Batal. Sholat makan batal gak? Tapi khutbah bedanya nih ya, bedanya. Khutbah emang harus punya wudu sampai ke sholat, tapi kalau khutbah misal minum nggak batal. Tapi ada yang bilang makruh, nggak batal. Khutbah minum, jadi kan kesedek kayak gas ya. Kesedek, kan? Berapa lembar kan ya? Makan dulu. Tapi biasanya di masjid disediain nggak air di samping? Enggak kan? Iya. Terus kali. Tapi kasihan kalau yang kesedot, ntar kepisah sama waktu yang lama, nggak boleh sih boleh. Gini kalau ada kebutuhan seperti terdesak, terdesak, keselak, boleh dan nggak makruh, boleh. Kalau ada kebutuhan yang benar ya, keselak. Tapi kalau makan, gini, gini. Kalau sholat makan batal nggak? Tapi fun fact-nya khutbah makan nggak batal, enggak, tapi haram. Kebayang nih lagi khutbah sambil makan kacang. Jadi harus apa nih kita nih? Kopi. Enggak batal, khutbah sah, tapi haram. Kebayang sambil makan kacang lah. Astagfirullah. Tetap sah, haram tapi nggak sah. Haram tapi yelah kita kan sering ngelakuin imam belum ruku kita udah ruku duluan itu kan haram. Banyak ada enggak sih enggak ada di sini. Imam belum ruku ini udah imam belum ruku padahal itu sanggup lagi. Vibe-nya jadi kita berasa mengimamkan dia gitu. Itu kan haram tapi tetap sah aja sholatnya tapi haram. Pahala di OTD itu enggak dapat haram tapi sah. Iyalah sholat kan wajib nutup aurat enggak? Wajib. Saking takut ketinggalan sholat nyolong baju sholat ketutup syarat sahnya sholat udah terpenuhi, syarat sah gugur. Tapi ini bajunya diambil dengan cara yang haram tapi sah.
Ya, kita nggak sadar lah sehari-hari kita, ya kan? Mungkin kita menghalalkan segala cara. Maksudnya itu, maksudnya menghalalkan segala cara, ya emang kita ngelakuinnya halal tapi bukannya halal, sah tapi kita nggak tahu ya. Yang kita mengedepankan sah aja, yang pentingnya kan itu mungkin menghalalkan segala cara itu mungkin gitu. Yang penting kita sah. Paham nggak? Menghalalkan segala cara itu mungkin kayak gitu. Menghalalkan segala cara ya yang penting sah aja. Tumpuan syarat mau dilakuin dengan cara gimana sih? Gitu ya, gitu. Ya dulu ya itiba benar. Oke, itiba benar. Itiba dulu begitu ya, pegang tongkat atau busur dulu ya, busur tongkat ya, busur gitu. Terus ke mimbar juga sama tempat tinggi sama itu juga. Sama, bukan berarti wajib ya, harus enggak ada juga nggak pakai gitu. Jadi gitu ya. Jadi syarat yang ketiga yaitu harus berdiri. Khutbah pertama, khutbah kedua berdiri. Dipisah sama apa ini ngebedain khutbah pertama sama kedua? Dipisah dengan duduk. Nah, duduk itu ya belum ya? Iya belum. Ya gitu. Nah, gimana yang nggak mampu berdiri? Di khutbah duduk. Nah, kalau dia dari awal udah duduk, gimana ntar? Dipisahnya antara khutbah pertama dan kedua dengan diam. Terus lanjut lagi baca alhamdulillah, salawat gitu ya. Jadi itu tuh syarat khutbah 2. Yang pertama suci dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Kalau punya junub mandi besar dulu. Kalau kentut kencing bersentuhan harus wudu dulu. Terus harus suci dari najis, badannya harus suci, tempat mimbarnya, wal mahmul, dan yang dikenakan khotib, yang dibawa khotib, yang dikenakan khotib bukan hanya sekedar pakaian tapi apa yang dibawa, seperti misalkan dia pakai jamnya harus suci, kacamata dia pakai harus suci, dia bawa HP suci harus. Terus kancing diikat ke sini berarti kancing termasuk mahmul, berarti kancing sekabel-kabelnya harus suci gitu. Terus yang ketiga terus harus tertutup aurat. Terus yang ketiga khutbah harus berdiri, nggak mampu berdiri duduk gitu. Walau alam. Al-Fatihah.